Bikin bangga. Komentar luar biasa Tanzania jelang uji coba lawan Timnas Indonesia 2 Juni 2024. Fans Timnas Indonesia auto full senyum. Buka-bukaan, Shin Tae-yong bongkar alasan mengejutkan mengapa laga Timnas Indonesia versus Tanzania diubah jadi laga uji coba biasa. Wow! Target Rezaldi Hehanussa usai bawa Persib juara Liga 1, bakal bidik ke Timnas Indonesia? Usai GBK dipakai buah konser. Begini respons Shin Tae-yong soal kondisi rumput SU GBK jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya Elkan Bagot, ini daftar pemain Timnas Indonesia yang abaikan panggilan Shin Tae-yong, kini tak pernah dipanggil lagi. Sebelum lanjut ke informasi selengkapnya, jangan lupa untuk subscribe dan tonton hingga selesai agar kalian tidak gagal paham. Bikin bangga. Komentar luar biasa Tanzania jelang uji coba lawan Timnas Indonesia 2 Juni 2024. Fans Timnas Indonesia auto full senyum. Pelatih Timnas Tanzania, Hemet Morokcho, memuji kualitas Timnas Indonesia saat ini. Menurutnya, Garuda sekarang memiliki pemain dan pelatih yang berkualitas serta bagus. Wakil Afrika, Timnas Tanzania, menyambangi Indonesia untuk menguji kemampuan anak asuh Shin Tae-yong dalam pertandingan latihan. Laga antara Indonesia dan Tanzania dilaksanakan pada Minggu 2 Juni sore WIB di Stadion Madia, Jakarta. Setibanya di tanah air, Timnas Tanzania langsung disambut dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut membuat pelatih mereka, Hemet Morokcho, merasa senang. Pertama-tama saya sangat senang berada di sini karena kami tiba dengan selamat. Semua proses berjalan lancar sejauh ini. Ini negara yang indah. Saya belum pernah datang ke sini sebelumnya. Sangat ramah, kata Hemet Morokcho dalam konferensi pers jelang laga, Sabtu 1 Juni siang WIB, di Hotel Sultan, Jakarta. Sebelumnya datang ke Indonesia, Hemet Morokcho sudah menganalisa kekuatan Timnas Indonesia. Menurutnya, Garuda memiliki pemain dan pelatih yang berkualitas, sehingga mereka senang bisa bertanding melawan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Saya baru mengikutinya dan mereka punya tim yang baik. Mereka sedang membangun sesuatu yang bagus. Mereka punya pemain yang hebat, pelatih yang hebat. Pada pertandingan terakhir, mereka menjalani pertandingan yang indah. Kami menghormati mereka dan sangat senang bisa bertanding melawan mereka. Tambahnya. Sayangnya, laga tersebut tidak akan mendapatkan poin tambahan FIFA. Menurut Shin Tae-yong, pertandingan Indonesia versus Tanzania tidak masuk dalam kategori FIFA Matchday, melainkan latihan atau training match saja. Buka-bukaan, Shin Tae-yong bongkar alasan mengejutkan mengapa laga Timnas Indonesia versus Tanzania diubah jadi laga uji coba biasa. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong membongkar alasan pertandingan melawan Tanzania diubah menjadi laga uji coba biasa. Menurut Shin Tae-yong, dirinya tak mementingkan hasil di laga uji coba Timnas Indonesia versus Tanzania. Pertandingan ini hanya digunakan untuk memantau kondisi para pemainnya setelah libur kompetisi. Diketahui sebelumnya, pertandingan Timnas Indonesia versus Tanzania rencananya bakal didaftarkan ke FIFA. Namun, kini yang terbaru pertandingan melawan Tanzania dirubah menjadi latihan tanding biasa. Sehingga hasil dari pertandingan tersebut tidak akan berdampak pada poin ranking FIFA Timnas Indonesia. Kini menjelang pertandingan uji coba melawan Tanzania, Shin Tae-yong pun mengucapkan terima kasih kepada tim lawan yang telah bersedia datang ke tanah air. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tanzania sudah jauh datang dari Afrika, ujar Shin Tae-yong. Terima kasih kepada Tanzania sudah merespons dengan baik dan sudah datang ke sini untuk pertandingan melawan Indonesia, sambungnya. Lebih lanjut, Shin Tae-yong menegaskan bahwa ia tak menargetkan hasil di laga ini. Shin Tae-yong mengaku hanya ingin melihat kondisi pemainnya setelah libur kompetisi. Memang Liga Eropa dan Indonesia sudah masuk awal musim, sehingga saya sengaja TC lebih cepat,
untuk meningkatkan performa pertandingan sekaligus, ungkap Shin Tae-yong. Untuk match besok, lebih penting meningkatkan performa dan uji coba fisik para pemain biar bisa bermain lawan Irak dengan 90 menit penuh daripada melihat hasil, ungkapnya. Adapun pertandingan uji coba timnas Indonesia versus Tanzania bakal digelar di Stadion Madia, Senayan, Minggu, 2 Juni 2024, pukul 16 WIB. Laga melawan Tanzania ini sebagai persiapan sebelum menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Wow! Target Rezaldi Hehanussa usai bawa Persib juara Liga 1, bakal bidik ke timnas Indonesia? Rezaldi Hehanussa mempunyai target ke depan setelah sukses membawa Persib Bandung menjadi juara Liga 1 2023-2024. Lantas apa target yang diusung oleh bule sapaan akrabnya? Sebelum datang ke Persib, Rezaldi Hehanussa merupakan pemain dari klub rival yakni Persija Jakarta. Rezaldi Hehanussa datang ke Persib karena jarang mendapatkan menit bermain di tim berjulukan Macan Kemayoran itu. Sejak kedatangan Thomas Doll pada Liga 1 2022-2023, ia hanya merasakan 4 kali bermain dengan waktu hanya 100 menit. Walhasil Rezaldi Hehanussa memutuskan keluar dari Persija dan gabung ke Persib pada pertengahan musim. Rezaldi Hehanussa pindah karena di Persib saat itu sedang dilatih oleh Luis Mia. Di musim pertamanya bersama Persib, Rezaldi Hehanussa bermain selama 12 pertandingan dengan total 510 menit. Di musim keduanya, jumlah bermainnya lebih banyak. Ia mencatatkan 25 pertandingan dengan waktu 1.663 menit bersama Maung Bandung. Perlahan-lahan posisi bek kiri Persib dimiliki oleh Rezaldi Hehanussa. Ia merasa sudah mendapatkan kembali top performanya setelah menurun di Persija. Kini setelah sukses membawa Persib juara, Rezaldi Hehanussa ingin bisa terus mendapatkan menit bermain. Menurutnya, ini sangat penting bagi pesepak bola berusia 28 tahun itu. Semoga saya bisa tetap konsisten dan lebih dari ini. Semoga saya bisa tetap mendapatkan jam bermain di usia yang sekarang, kata Rezaldi Hehanussa. Saat sedang top performa di Persija, Rezaldi Hehanussa sering bermain untuk timnas Indonesia. Namun, perlahan-lahan ia jarang dipanggil ke timnas Indonesia. Bagi Rezaldi Hehanussa, bermain di timnas Indonesia sangat bagus untuk karirnya. Saat ini, ia tidak mau memikirkan itu terlebih dahulu. Rezaldi Hehanussa, fokus keskiviikko permainannyä. Menurutnya, biarkan nanti pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang menilai. Kalau ke timnas Indonesia, itu bonus bagi saya. Terpenting saat ini saya bisa konsisten dulu aja, kata Rezaldi Hehanussa. Persib bukan satu-satunya klub yang ia pernah rasakan menjadi juara di Liga 1. Sebelumnya, pemain asal Jakarta itu pernah juara bersama Persija di Liga 1 2018. Usai GBK dipakai buah konser, begini respons Shin Tae-yong soal kondisi rumput SU GBK jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong berkomentar terkait kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui, Stadion Utama Gelora Bung Karno bakal menjadi venue timnas Indonesia dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dijadwalkan timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga pamungkas grup F pada bulan Juni 2024 ini. Pertama, timnas Indonesia akan melawan Irak pada tanggal 6 Juni 2024, kemudian 5 hari setelahnya skuad Garuda akan menantang Filipina. Namun, belakangan ini kondisi rumput SUGBK menjadi sorotan masyarakat. Sebab, beberapa waktu lalu, 18 Mei 2024, SUGBK digunakan untuk konser salah satu idol grup asal Korea Selatan yakni NCT Dream. Apalagi, jarak antar event konser dan laga timnas Indonesia sangat berdekatan. Banyak pihak yang khawatir kondisi rumput SUGBK belum maksimal saat dipakai timnas Indonesia bertandingan. Rupanya soal kondisi rumput SUGBK yang ramai dibicarakan ini juga sampai ke telinga pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong.
Namun Shin Tae-yong enggan memberikan komentar yang spesifik terkait rumpun SUGBK. Sebab, Shin Tae-yong mengaku dirinya belum melihat langsung bagaimana kondisi terkini rumput SUGBK. Saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti karena saya belum melihatnya secara langsung. Rumput GBK, kata Shin Tae-yong. Meski begitu, Shin Tae-yong yakin bahwa kondisi rumput SUGBK akan baik saat dipakai timnas Indonesia nanti. Shin Tae-yong pun mengaku dirinya sering melihat langsung para pekerja GBK yang lembur untuk merawat rumput stadion kebanggaan tanah air tersebut. Memang, GBK terlihat dari kamar saya, dan saya melihat siang dan malam sepertinya dikontrol biar tetap bagus, kata Shin Tae-yong. Malam hari pun lampu tetap menyala. Jadi, saya tidak bisa memberikan jawaban apapun karena belum melihatnya langsung, jelasnya. Di sisi lain, Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam juga berharap agar rumput berada dalam kualitas terbaiknya saat digunakan skuad Garuda nanti. Kalau dari saya juga sama dengan Coach Shin Tae-yong, karena kita belum datang ke stadion, dan kita belum coba lapangan yang sekarang, ucap Asnawi Mangkualam. Menurut Asnawi, pihak SUGBK harus belajar dari kondisi ketika Timnas Indonesia menjamu Vietnam pada laga ketiga Grup F Kamis, 21 Maret 2024. Kala itu, rumput SUGBK kurang maksimal, karena terlihat di beberapa bagian yang berwarna kecoklatan. Semoga di tanggal 6 Juni, rumputnya jauh lebih baik dari pertandingan lawan Vietnam sebelumnya, ujar Asnawi. Kini H5 pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak, diharapkan kondisi rumput SUGBK dapat lebih baik lagi, sehingga dapat membawa Timnas Indonesia meraih hasil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai informasi, Timnas Indonesia hanya membutuhkan 3 poin dari 2 laga sisa tersebut, demi bisa melenggang ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak hanya Elkan Bagot, ini daftar pemain Timnas Indonesia yang abaikan panggilan Shin Tae-yong, kini tak pernah dipanggil lagi. Inilah daftar pemain Timnas Indonesia yang mengabaikan panggilan Shin Tae-yong, dan akhirnya tidak pernah kembali ke skuad Garuda. Pelatih Shin Tae-yong dikenal karena ketegasannya dalam menangani Timnas Indonesia. Jika ada pemain yang menolak bergabung dengan Timnas Indonesia, Shin Tae-yong langsung mengambil tindakan tegas dengan tidak memanggil mereka kembali ke skuad Garuda. Siapa saja pemain tersebut? Berikut adalah pemain Timnas Indonesia yang abaikan panggilan Shin Tae-yong dan berujung tidak pernah bergabung lagi dengan skuad Garuda. 1. Rifat Marasabesi. Rifat Marasabesi adalah salah satu pemain yang tidak menghargai panggilan Shin Tae-yong. Saat dipanggil untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia menjelang pertandingan melawan Taiwan dalam playoff Piala Asia 2023 pada pertengahan September 2021, Rifat tiba terlambat. Tanpa ragu, Shin Tae-yong langsung mengeluarkan nama bek kanan Timnas Indonesia U19 era Indra Syafri ini. Rifat tiba di hotel di luar waktu yang telah ditentukan tanpa memberikan alasan atas keterlambatannya. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mencoretnya dari pemusatan latihan, ungkap Shin Tae-yong seperti yang dilaporkan dalam situs resmi PSSI. 2. Osvaldo Hai. Osvaldo Hai adalah yang berikutnya. Berbeda dengan Rifat yang masih muncul meskipun terlambat, Osvaldo Hai sama sekali tidak muncul saat dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk bergabung dengan Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Taiwan. Osvaldo Hai tidak lagi diikutsertakan karena ia tidak mau bergabung saat pemusatan latihan yang diadakan pada tanggal 19 September yang lalu. Dia mengklaim sakit, namun tidak memberikan pemberitahuan kepada saya. Menurut saya, seorang pemain harus memiliki tingkat tanggung jawab dan disiplin yang tinggi, terutama dalam konteks panggilan Timnas Indonesia, tegas Shin Tae-yong. 3. Ramai Rumakiek. Meskipun menjadi pilihan utama Shin Tae-yong dalam kualifikasi Piala Asia U23 2022 dan Piala AFF 2020, Ramai Rumakiek tidak mendapat perlakuan khusus. Ketika tidak memberikan tanggapan atas panggilan untuk menjadi bagian dari Timnas Indonesia U23 pada proyeksi SEA Games 2021, Shin Tae-yong langsung memberikan sanksi tegas kepada pemain Persipura Jayapura tersebut. Rumakiek tidak dapat bermain di SEA Games. Kami telah mengirimkan panggilan, tetapi tidak ada tanggapan dari pihaknya,
Jadi saya harus memberikan sanksi kepada rumah Kiek. Diungkap Shin Tae-yong seperti yang dilansir dari situs web resmi PSSI.